Halo. Apa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam, Pak. Oke, Waalaikumsalam, kita Kak. mulai. Salah. Oke, teman-teman, hari ini kita belajar mengenai senyawa karbon. Ya, ini diberikan kenapa? Karena memang di belakangan soal ini muncul dan mungkin kamu juga perlu tahu ya, menjaga bahwa soal kimia karbon ini muncul kembali di tahun 2021, gitu ya. Nah, itu kenapa teman-teman perlu punya persiapan. Ini materinya saya gabung ya. Sebenarnya ketika kemarin kamu di kelas 11 ya, beberapa waktu yang lalu, kamu juga dapat kimia karbon, alkana, alkena, dan alkena. Nah, di kelas 12 semester 2, kamu juga dapat kimia karbon ya, turunan alkana. Nah, di hari ini kita gabung. Jadi kita gabung 3 bab ya, turunan alkana, alkena, alkena, turunan alkana, lalu nanti ada benzena, gitu ya. Nah, 3 bab ini kita gabung jadi satu untuk kita bahas di hari ini. So, kenapa begitu? Karena memang secara gambaran, ya, kalau kita melihat, saya bikin dulu gambaran umumnya. Ya, ketika di kelas 11, teman-teman belajar mengenai senyawa turunan alkana ya di kelas 11 atau hidrokarbon di kelas 11 ya. Nah, hidrokarbon itu secara garis besar dia terbaginya 2 secara garis besar ya. Ada senyawa alifatis ya atau alifatik, ya. Ada senyawa siklis atau siklik. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau dia alifatis atau alifatik, ini senyawa yang rantainya terbuka. Artinya rantai terbuka ini punya ujung, gitu ya. Ada ujung di sebelah kiri dan ada ujung di sebelah kanan. Contoh misal kalau dia terbuka C, C, C. Nah, ini alifatis, gitu ya. Nah, kalau siklik ini rantainya tertutup. Nah, kalau rantainya tertutup, maka dia tidak ada ujungnya. Jadi kayak circle aja, muter aja terus.
gitu ya. Contoh misalnya saya punya C, 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 C. Nah, ini sirkulasi aja, ini muter aja, nggak ada ujung sebelah kiri dan tidak ada ujung di sebelah kanan, atau tidak ada ujung pertama dan tidak ada ujung yang kedua, gitu ya. Nah, itu siklik. Nah, alifatis nanti berdasarkan ikatan rangkapnya, nanti ini terbagi dua, ya. Ada senyawa jenuh dan ada senyawa tidak jenuh, ya. Nah, senyawa jenuh nanti dia ikatannya tunggal. Kalau tidak jenuh, nanti ikatannya rangkap. Ikatan rangkap nanti terbagi dua, gitu ya. Ada rangkap 2, ada rangkap 3. Kalau tunggal, ya pasti tunggal, gitu ya. Nah, kita sebut biasanya kalau tunggal itu adalah alkana. Kalau rangkap 2, kita sebut apa? Alkena. Kalau rangkap 3, kita sebut apa? Alkuna. Gitu ya. Nah, alkana nanti rumus molekulnya adalah CnH2n plus 2. Alkena nanti rumus molekulnya adalah CnH2n. Ya, itu alkena. Jadi kalau CnH2n, CnH2n ini alkena. Alkuna nanti CnH2n-2. Jadi kalau kamu punya rumus senyawa C5H12 itu alkana. C10H20 alkena. C20H38 alkuna. C50H102 alkana. C500H998 alkuna. Jadi kamu udah tahu dari rumus umumnya, gitu ya. Ya, ini CnH2n dan ini adalah CnH2n-2. H2n. Nah, oke. Nah, efeknya nanti namanya kalau alkana akhirannya ana. Butana, propana, pentana, heksana, dan lain-lain. Kalau alkena nanti akhirannya adalah ena. Kalau alkuna nanti akhirannya adalah guna. Kan gitu ya. Nah, nanti di kelas 12, alkana itu ada turunannya. Nanti ini bisa diturunin lagi nih alkana. Alkana diturunin lagi. Ya. Ada turunannya. Turunannya ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada alkohol, ya. Lalu ada ether, lalu ada aldehid, lalu ada keton, lalu ada asam karboksilat, dan terakhir ada ester. Gitu ya. Nah, ini senyawa turunan alkana yang kamu bahas di kelas 12 semester 2. Nah, ini gambaran yang alifatis, yang rantainya terbuka. Lalu bagaimana dengan siklik? Siklik itu rantainya tertutup. Nanti secara garis besar juga terbagi dua. Ya. Ada alisiklik dan ada aromatis, gitu ya. Nah, kalau alisiklik itu adalah alifatis yang rantainya tertutup. Ya, contoh alisiklik itu nanti terbagi dua. Ada sikloalkana dan ada sikloalkena, gitu ya. Ada sikloalkana dan ada sikloalkena. Kalau aromatis nanti kita belajar yang namanya benzena, gitu ya. Pemain bola sikloalkena nanti rumus molekulnya sama dengan alkuna. CnH2n minus 2. CnH2n minus 2. Gitu ya. Nah,
Kalau benzena, nanti rumus molekulnya adalah C6H6. Itu benzena. Ini bentuk segi 6 seperti mirip sarang tawon gitu ya. Nah, itu benzena. Ya. Nah. Oke. Nah, kalau sikloalkana nanti namanya pakai siklo-sikloan depannya gitu ya. Awalan siklo, akhiran ana. Jadi ini awalan siklo, akhiran ana. Kalau sikloalkena berarti awalannya siklo, akhirannya ena. Gitu ya. Nah, jadi siklobutena, siklopropena gitu ya. Nah, itu iniannya. Oke. Nah, ini gambaran awal gitu ya. Nah, dari gambaran awal ini maka nanti kita bisa punya catatan. Ya. Catatannya adalah yang pertama, ini saya geser sini aja ya. Catatan. Yang pertama, berdasarkan posisinya, ya, maka atom C itu bisa terdiri dari 4, gitu ya. Ada yang namanya atom C primer, ada yang namanya atom C sekunder, ada yang namanya atom C tersier, dan ada yang namanya atom C kuarterner, gitu ya. Nah, seringkali atom C primer itu dilambangkan dengan 1,0, ya. Atom C sekunder, ya, ini dilambangkan dengan 2,0, C tersier 3,0, dan C kuarterner 4,0, gitu ya. Nah, C primer itu apa? C primer itu adalah atom C yang masih megang 3 atom H atau posisinya di ujung, ya. Atom C yang posisinya di ujung, lalu dia masih pegang 3 atom H, gitu ya. Nah, itu C primer. C sekunder adalah atom C yang posisinya tidak di ujung. Ya, arti kalau tidak di ujung itu boleh di nomor 2, di nomor 3, 4, dan lain-lain. Tapi dia masih pegang 2 atom H. C tersier ini atom C yang juga nggak di ujung, gitu ya. Atom yang posisinya, atom C yang posisinya tidak di ujung. Nah, tapi dia pegang 1 atom H. Pegang 1 atom H. Nah, yang terakhir, yang C kuarterner, gitu ya. C kuarterner, ya, atau 4,0 misalnya. Nah, ini atom C nggak di ujung juga, ya, yang posisinya tidak di ujung, dan dia pegang 1, tidak pegang atom H, ya. Yang udah tidak pegang atom H. Tidak pegang atom H. Ya, contohnya misalnya gini, saya punya C, 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 gitu ya. Nah, kan waktu kita belajar kemarin di sekolah dikatakan bahwa yang namanya atom C itu kan punya tangannya 4, gitu ya. Dan di senyawa karbon, jika dia tidak terikat dengan yang lain, maka secara otomatis dia akan terikat dengan H, gitu ya. Jika tidak terikat dengan yang lain, maka dia akan terikat dengan H. Nah, berarti ini terikat dengan H3,
Ini terikat dengan H2 karena dia megang kanan kiri. Terikat dengan H3, terikat dengan H3, terikat dengan H2, H3, H3, dan H. Nah, kalau kita lihat bahwa yang ujung-ujung CH3, CH3 itu adalah C primer. Ini primer, ini primer gitu ya. Ini primer, ini primer, ini primer. Yang di tengah, ya berarti bukan di ujung, tapi masih megang 2 atom H, ini sekunder. Sekunder, sekunder. Kalau yang masih megang 1H, ini tersier. Yang tidak megang H lagi, ini kuaterner. Nah, gitu ya. Nah, ini posisi atom C berdasarkan penamaan atom C berdasarkan posisinya, atau pembagian atom C berdasarkan dengan posisinya. Nah, lalu berikutnya, kalau kita udah tahu atom C-nya, sekarang yang sering kali ditanyakan adalah penamaan. Ya, jadi ketika ada senyawa karbon, ini namanya apa? Gitu. Untuk penamaan, ya, penamaan ini ada aturannya. Yang pertama adalah cari rantai induk, gitu ya. Tentukan rantai induk. Rantai induk itu apa sih? Rantai induk itu adalah atom C yang paling panjang, gitu ya. Atom C yang paling panjang. Dia boleh lurus, boleh belok-belok, boleh kemanapun, asal dia tidak putus, gitu ya. Jadi dia boleh kemana-mana. Ya, misalnya kalau saya ambil kasus nih, misal ya, saya ambil kasusnya adalah seperti yang di yang sebelah nih, gitu ya. Kasusnya seperti yang di sebelah. Nah, yang paling panjang itu yang mana? Nah, yang kan dia bisa dari kiri ke atas, dari kiri ke bawah, kanan ke atas, kanan ke bawah, gitu, atau lurus dari kiri ke kanan. Nah, kalau kita buat lurus, nah ini paling panjang ternyata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini kan cuma 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, paling panjang lurus. Nah, itu adalah atom C paling panjang. Gitu ya. Nah, nanti namanya, gitu ya, namanya berdasarkan jumlah C-nya, namanya nanti berdasarkan jumlah atom C-nya, maka namanya nanti kalau jumlah C-nya 1, itu namanya meta. Kalau jumlahnya 2, nanti namanya eta. Kalau 3, nanti namanya propa. Kalau 4, nanti namanya buta. Kalau 5, nanti namanya penta. 6, heksa. 7, hepta. 8, tangga nada, okta. 9, nona. 10, deka. Gitu ya. 11 berapa? Undeka. Ya. 12, duodeka, dan seterusnya. Tapi itu jarang, gitu ya. Selama ini kan kita selalu dapatnya sampai atom C terpanjangnya adalah 10, ya. Tidak pernah sampai 11 atau sampai 15 dan berikutnya. Itu yang pertama, ya. Nah, yang kedua, ya, kalau sudah dapat rantai induk, maka atom C di luar induk, atom C di luar induk, maka ini kita sebut sebagai cabang. Nah, cabang nama lainnya apa? Alkil, gitu ya. Nama lainnya adalah alkil. Ciri-ciri cabang, rumus molekulnya apa? CnH2n, CnH2n plus 1. Nah, ini cabang, ya. Contohnya apa? Nih, kalau kamu lihat. Ini di luar induk. Nah, ini cabang. Ini cabang. Ya kan? Ini cabang. Ya. Nah, ini cabang. Ya. Namanya apa? Metil. Nah, ini kan CnH2n plus 1.
CH3 itu adalah CnH2n plus 1. Kenapa? Karena C-nya ada 1, tidak ditulis aja, gitu ya. Nah, 2 kali 1 adalah 2, tambah 1, 3. Jadinya CH3. C2H5, C3H7, C4H9, C5H11. Nah, kalau dia CnH2 plus 1, maka dia cabang. Kan gitu ya. Nah, ini gambarannya. Nah, nanti namanya pakai il-ilan. Metil, etil, propil, butil, dan seterusnya. Ya, jadi kalau pakai il-ilan, maka dia cabang. Itu yang kedua. Gitu ya. Nah, nanti yang ketiga, ya, kalau sudah punya rantai induk, sudah punya atom C di luar induk, maka yang ketiga itu adalah beri penomoran pada cabang. Ya, beri penomoran pada atom C, maksudnya beri penomoran ya pada atom C. Nah, urutan penomoran itu yang pertama dimulai dari yang paling dekat dengan gugus fungsi. Jadi kalau punya gugus fungsi, nomornya dimulai dari yang paling dekat dengan gugus fungsi. Nah, kalau tidak ada gugus fungsi gimana? Dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Kalau nggak ada ikatan rangkap gimana? Dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Ya. Ini yang penomoran. Kalau ada tiga-tiganya gimana? Ada gugus fungsi, ada ikatan rangkap, ada cabang. Maka dominasi prioritasnya, urutannya itu adalah sesuai dengan urutan awal. Berarti gugus fungsi dulu. Ya. Gugus fungsi, ikatan rangkap, dan gitu ya. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang keempat, ya, yang keempat itu kalau sudah ada sudah punya rantai induk, udah punya cabang, udah kasih nama, udah bikin nomor gitu ya. Nah, yang ketiga, jika cabangnya ada 2 atau lebih. Jika ada 2 cabang atau lebih, ya, maka namanya pakai alfabet. Maka penamaan ya berdasarkan alfabetis. Ya. Artinya yang alfabetnya lebih awal disebutkan di awal. Ya, yang alfabetnya lebih belakangan disebutkan yang belakangan. Nah, tapi dia mengikuti bahasa Inggris. Jadi misalnya kayak kloro. Nah, di bahasa Inggris itu C kan, bukan K. Di Indonesia aja K. Kalau kamu punya kloro, punya fluoro, punya bromo, gitu ya. Maka penyebutan pertamanya adalah bromo dulu, baru kloro, gitu ya, baru fluoro. Karena B, C, F, gitu ya. Tapi kan karena kita di bahasa Indonesia, seringkali menuliskan kloro itu pakai K, bukan pakai C. Tapi tetap saja aturan umumnya itu menyebutkan kloro dulu. Karena aturannya pakai alfabetnya dalam bahasa Inggris. Jadi walaupun kita tulisnya kloro, kita sebut dulu kloro di awal. Gitu ya, baru fluoro. Itu yang keempat. Yang kelima, ya udah, berarti kalau kita sudah lengkap semua, kita bisa bikin rumus umumnya. Ini umum aja ya. Rumus umumnya berarti nomor cabang dituliskan pertama, lalu nama cabang, ya. Antara huruf sama angka diberikan tanda strip. Lalu ada nomor gugus fungsi, misalnya kalau punya, gitu ya, fungsi. Lalu rantai. Ini nomor cabang sama nama cabang. Ini bisa lebih dari 1. Karena kan bisa aja cabangnya banyak, kan gitu kan. Jadi tidak harus cuma 1. Karena ada beberapa soal yang cabangnya banyak, gitu ya. Nah,
Urutannya adalah sebut nomor cabang baru nama cabang dengan urutan ya yang skala prioritas. Yang lebih prioritas disebutkan di awal, yang kurang prioritas disebutkan belakangan. Gitu ya. Nah, ini kelas 10. Kelas 11. Sampai sini ada masalah? Ya ada ya. Nah, kalau tidak ada, berarti kita masuk yang ke kelas 12. Itu kan ini awalan. Ya. Nah, yang kelas 12, berarti kan kita belajar senyawa karbon turunan alkana. Berikutnya. Berarti gitu ya. Senyawa karbon turunan alkana. Ya. Senyawa karbon turunan alkana itu tadi kita sudah singgung, ya, terdiri dari 6 ya. Yang pertama ada alkohol, lalu yang kedua ada ether, lalu yang ketiga ada aldehid, ya. Lalu yang keempat ada keton, yang kelima ada asam karboksilat, ya. Asam karboksilat, dan yang keenam ada ester. Yang harus kamu ingat bahwa alkohol dengan ether ini punya rumus molekul yang sama, CnH2n plus 2O. CnH2n plus 2O. CnH2n plus 2O. Ini yang pertama. Gitu ya. Yang kedua, antara aldehid sama keton, ini juga punya rumus molekul yang sama, CnH2nO. Yang ketiga, antara karboksilat sama ester, gitu ya. Ini saya taruh di atas aja ya, karboksilat sama esternya. Atau di sini juga boleh lah ya, biar nggak terlalu jauh ya. Yang kelima, yang keenam, asam karboksilat, dan yang keenam adalah ester. Nah, ini juga punya rumus molekul yang sama, yaitu CnH2nO2. Gitu ya. Makanya seringkali antara alkohol dengan ether atau aldehid dengan keton atau karboksilat dengan ester itu kita sebut sebagai isomer gugus fungsi. Isomer itu artinya punya rumus molekul yang sama, tapi gugus fungsinya berbeda, ya. Nah, untuk membahasnya sebenarnya kita bisa membagi pembahasannya itu berdasarkan gugus fungsi, ya. Jadi berdasarkan gugus fungsinya, berarti kalau alkohol nanti bentuknya adalah ROH, ya, alkohol, ether, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester, gitu ya. Nah, kalau alkohol nanti ROH, ini alkohol. Ya, kalau ester nanti kamu rubah H-nya jadi R. Ya. Aldehid itu adalah alkohol yang diberikan karbon. Ya. Keton itu adalah aldehid yang H-nya berubah jadi R. Ester itu adalah aldehid yang diberikan O, ya, atau asam karboksilat ya maksudnya. Ester itu adalah asam karboksilat yang diberikan H-nya berubah jadi R. Ya. Alkohol OH, ether OR, aldehid COH, keton COR aksen, karboksilat COOH,
dan ester CuO Erasen, gitu ya. Itu gugus fungsinya. Jadi kamu ketika melihat gugus fungsi, kamu udah tebak ini alkohol, ini aldehid, ini keton, asam karboksilat atau yang lain. Nah, itu gugus fungsinya, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat apa namanya kegunaan, ya. Nah, alkohol itu umumnya digunakan. Ini gunanya untuk antiseptik. Ya. Ya, gunanya untuk antiseptik, bisa pelarut dan lain-lain. Kalau ether itu nanti gunanya itu bisa buat anestesi. Ya. Untuk obat bius, nah itu ether. Ya, atau bisa dipakai untuk zat tambahan pada bensin, MTBE, metil tersier butil ether. Karena dulu biar bensinnya bagus diberikan zat tambahan, zat aditif, gitu ya. Nah, tapi dulu pemakaiannya dengan menggunakan timbal. Ternyata timbal itu berpotensi untuk merusak apa namanya organ tubuh ya manusia, maka digantilah yang mana berbahaya digantilah dengan MTBE, metil tersier butil ether. Fungsinya buat apa? Ditambahkan zat tambahan agar kualitas bensinnya jadi lebih baik. Ya, diberikan zat tambahan bensin. Aldehid ini biasanya digunakan untuk pengawet. Ya, formaldehid ya. Itu bisa atau formalin nama dagangnya itu bisa buat pengawet preparat biologi, bisa digunakan untuk pengawet mayat ya, seringkali dipakai untuk pengawet mayat itu aldehid. Ya. Kalau keton ini bisa digunakan untuk cat kuku, ya, pelarut cat kuku aseton. Ya, walaupun aseton juga bisa digunakan untuk pengawet urin, ya kalau kamu di biologi melakukan uji identifikasi urin, ya misalkan urin itu ada banyak ya, ada urin sebelum makan, urin sesudah makan, urin bangun tidur, urin 12 jam, urin 6 jam, gitu kan, urin 24 jam, gitu. Itu karena kan fungsinya dari urin itu bisa terlihat kamu diabetes atau tidak, darah tinggi apa enggak, punya apa namanya penyakit yang lain, gitu ya, atau enggak. Nah itu bisa dicek dari urin. Biasanya kan kalau kamu medical check up yang umum, misalnya yang skalanya skala total semuanya dicek, salah satu yang dicek itu adalah selain darah, itu adalah urinnya. Ya. Kamu dipakai pengobat nggak, drugs nggak, gitu ya, pemakai atau enggak, nah, ini dicek urinnya. Gitu ya. Lalu asam karboksilat ini fungsinya untuk bumbu masakan. Ya. Bumbu masakan. Contohnya misalnya CH3COH, asam cuka, ya itu salah satu asam karboksilat yang digunakan dalam bumbu masakan. Kalau ester, nanti ini fungsinya adalah pemberi aroma pada makanan. Misalnya kan ada nasi, tapi ada aroma pandannya. Gitu ya. Kalau dulu kan sama orang dulu pada saat masak nasi, gitu ya, dia menanam nasi, itu dimasukkan pandan ke dalamnya. Jadi nanti pada saat sudah matang itu bau pandan. Nah kalau sekarang nggak perlu begitu, ya bisa ditambahkan ester atau di minuman-minuman instan ya kayak merek-merek tertentu, Nutrisari dan lain-lain itu juga punya ester juga memberi aroma. Gitu ya. Ini contoh dari gugus fungsi, ya, manfaat dari senyawa gugus fungsi. Nah, lalu ada catatan di sini, ya, alkohol, ya, berdasarkan posisinya, letak OH-nya itu terbagi menjadi 3. Ya, yang pertama alkohol primer,
Yang kedua, alkohol sekunder. Dan yang ketiga, alkohol tersier. Gitu ya. Alkohol tersier. Ya. Nah, alkohol primer ini nanti kalau dioksidasi dia akan jadi aldehid. Aldehid kalau dioksidasi lagi nanti dia akan jadi asam karboksilat. Asam karboksilat. Alkohol sekunder kalau nanti dioksidasi dia akan jadi keton, gitu ya. Nah, dioksidasi lagi jadi nggak bisa. Alkohol tersier kalau dioksidasi jadi apa? Alkohol tersier dioksidasi nanti dia jadi nggak bisa. Nah, kenapa bisa begitu? Karena alkohol primer itu adalah OH terletak pada atom C yang posisinya di ujung atau pada atom C yang masih megang 2 atom H. Kalau sekunder, OH terletak pada atom C yang masih megang 1 atom H. Kalau tersier, OH terletak pada atom C yang sudah tidak memegang atom H. Jadi kalau saya kasih contoh, gitu ya. Contoh di sini, kalau saya punya CH3C CH, CH2OH, lalu ini ada OH, lalu ini ada CH3, dan ini ada OH. Yang alkohol tersier itu yang ini nih, tersier. Yang ini primer, sekunder. Nah, yang ujung adalah primer. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan reaksinya? Gitu ya. Nah, reaksi itu sebenarnya intinya ada di alkohol. Intinya. Gitu ya. Alkohol, gitu kan? Alkohol tadi kan berdasarkan fungsinya letak posisi OH-nya terbagi dua ya. Ada alkohol primer dan ada alkohol sekunder. Nah, alkohol primer nanti kalau dioksidasi, gitu ya, dioksidasi nanti jadinya adalah aldehid. Nah, aldehid kalau dioksidasi lagi nanti jadinya adalah asam karboksilat, kan gitu ya. Aldehid kalau dioksidasi jadinya adalah asam karboksilat, gitu ya. Sama alkohol kalau di sekunder kalau dioksidasi jadinya adalah keton, gitu ya. Nah, kamu ingat lawannya oksidasi apa? Reduksi. Nah, karboksilat kalau direduksi jadinya aldehid, aldehid direduksi jadinya alkohol primer. Keton direduksi jadinya alkohol sekunder, gitu ya. Nah, kamu udah dapat 2 reaksi. Lalu, kalau asam karboksilat saya reaksikan dengan alkohol, ya, direaksikan dengan alkohol, nanti jadinya ester. Nah, ester kalau dihidrolisis, gitu ya, dihidrolisis, nanti jadinya adalah asam karboksilat sama alkohol. Gitu. Nah, reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol ini kita sebut sebagai reaksi pembentukan ester atau nama lainnya apa? Esterifikasi. Reaksi pembentukan ester. Lalu alkohol jika dipanaskan pada suhu 100 sampai 140 nanti jadinya ether. Ya. Ether kalau dihidrolisis nanti jadinya alkohol. Alkohol kalau dipanaskan pada suhu 140 sampai 180 jadinya alkena. Alkena kalau dihidrolisis nanti jadinya alkohol. Artinya apa? Poin intinya ada di alkohol. Dari alkohol kamu bisa membentuk senyawa yang lain yang dipelajari di kimia karbon, gitu ya. Dari sini kamu bisa kemana-mana kan? Kalau alkena, kalau diadisi
nanti bisa jadi alkana, ya. Kalau saya adisi, kalau saya eliminasi bisa jadi alkuna, kan gitu ya. Bisa panjang kan ini, ya. Kalau alkenanya diadisi, misalnya, alkana jadinya, ya. Alkenanya dieliminasi, ya, jadinya alkuna, gitu. Eliminasi jadi alkuna. Artinya ini panjang. Nah, itu panjang jadinya. Kan adisi kebalikannya apa? Eliminasi. Eliminasi kebalikannya apa? Adisi. Kan gitu aja. Nah, ini apa namanya gambarannya, gitu ya. Nah, jadi kamu udah punya beberapa reaksi kan? Kamu punya hidrolisis, kamu punya esterifikasi, ada oksidasi, ada reduksi, ada pemanasan, adisi, eliminasi. Yang belum ada apa? Substitusi. Substitusi kan penggantian, ya, digantikan. Kayak di ekonomi ada barang substitusi. Kalau kamu nggak punya pulpen, kamu boleh gunain pensil. Kalau tidak ada nasi, boleh makan jagung, ya, atau makan ubi misalnya. Nah, itu kan barang pengganti, barang yang bisa menggantikan barang yang lain. Itu sama. Kalau substitusi itu namanya penggantian. Ada penggantian atom atau penggantian zat gitu ya, atau senyawa atau unsur, ya. Contoh reaksi substitusi itu, reaksi substitusi misalnya saya punya CH3COOH ditambah NaOH, nah nanti jadinya adalah CH3COONA plus H2O. Nah, ini substitusi. Awalnya O-nya terikat dengan H, ketika bereaksi berubah jadi Na. Nah, ini kan substitusi, penggantian. Ada yang digantikan. H digantikan dengan natrium. Nah, ini reaksi substitusi. Gitu ya. Nah, kalau adisi, nanti kan dia berlaku hukum Markov-Nikov kan? Ya. Hukum Markov-Nikov. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kan gitu ya. Ini Markov-Nikov. Kaya makin kaya, ya. Lalu yang miskin akan makin miskin. Nah, ini Markov-Nikov. Makin miskin. Ini Markov. Ini gambarannya, gitu ya. Jadi ketika ketemu soal, kamu aman. Nah, bagian yang harus kamu ingat itu adalah tata nama, gitu ya. Tata namanya yang memang agak berbeda, ya. Tata nama kalau nanti alkohol dia pakai akhiran ol, gitu ya. Butanol, propanol, 2 pentanol, 3 pentanol misalnya, dan lain-lain. Akhirannya ol. Ini yang mudah, ya. Yang agak ribet itu misalnya tata nama eter. Karena tata nama eter itu ada dua, ya. Ada penggunaan alkoksi alkana, gitu ya. Ada penggunaan alkil eter. Nah, ini agak berbeda, gitu ya. Misal contohnya, saya punya senyawa, misalnya ya, C3H7O. Ya. C3H6O. CnH2n 2 kali 3, 6. C3H8O. C3H8O ini kan bisa dua senyawanya, gitu ya. Bisa alkohol, bisa eter. Ya. Anggaplah senyawa alkoholnya CCCOH. Misal aja ya, CH3, CH
CH3. Nah, ini kan C3H8. Nah, ini namanya apa? Namanya mudah. Namanya tinggal saya masukin 2 propanol. Gitu kan? Ya. Tapi ketika kita masuk ke dalam ether, gitu ya, maka nama dia bisa 2. Misalnya saya pakai COCC, ini yang pertama, ya. Nah, ini yang kedua, ya. Bentuknya sama, gitu, tapi namanya aja yang berbeda. Ini CH3, CH2, CH3, CH3, CH2. Bisa nama pertamanya adalah alkoksi. Nah, berarti alkoksi ini, nama alkoksi ini adalah C pendeknya. Itu alkoksinya. Alkananya itu adalah C panjangnya. Kalau kita lihat di soal ini, kalau kita pakai alkoksi, maka yang C pendek itu yang sebelah kiri. Nah, ini nama alkoksi nih. Ini alkoksi. Namanya apa? Metoksi. C panjang, ini C-nya 2 kan lebih panjang kan? Etana. Maka namanya adalah metoksi etana. Tidak harus selalu yang pendek lebih kiri, nggak harus. Bisa aja yang kanan yang lebih pendek, gitu ya. Bisa aja. Nah, itu kalau pakai nama alkoksi. Lalu kalau pakai nama ether, maka yang O-nya jadi ether, yang R-nya itu jadi alkil. R itu kan gugus alkil ya, cabang. Nah, kalau pakai nama ether, ini ethernya nih. Gitu ya. Ether. Nah, ini jadi cabangnya. Metil. Ini cabangnya. Etil. Etil, metil, ether. Walaupun ada dikatakan bahwa di ether itu tidak perlu memperlakukan alfabetis, gitu ya. Jadi boleh sebut metil, etil, ether, nggak apa-apa, tetap betul. Tapi ketimbang kamu ngafalin 2 model yang berbeda, nah dari awal kamu digambarkan jika ada 2 cabang atau lebih menggunakan alfabetis, ya mau pakai alfabetis saja, gitu ya. Biar nggak terlalu banyak yang diberikan catatan. Gitu ya. Nah, ini tata nama. Alkohol cuma pakai OH, kalau ether namanya 2, bisa alkoksi alkana atau alkyl ether. Nah, ini namanya. Gitu ya. Yang berikutnya, selain ether nama alkohol, lalu ada nama yang kedua, ya. Ada aldehid, ada keton. Aldehid dan ada nama keton. Aldehid umumnya penamaan hanya sering kali menggunakan nama IUPAC, gitu ya. Jarang menggunakan nama trivial. Gitu. Kalau penggunaan nama IUPAC, maka namanya nanti pakai akhiran al. Walaupun bisa, kayak alkohol juga bisa pakai nama trivial, ya. Tadi apa? Propanol. Tadi bisa berubah jadi hidroksipropana. Jadi nama trivial, nama dagang, nama lazim, gitu ya. Nah, tapi kan kita terbiasanya penggunaan namanya adalah nama IUPAC. Tapi kalau IUPAC alkohol pakai O, kalau aldehid pakai al, propanal, pentanal, butanal dan lain-lain. Nah, kalau keton namanya juga bisa 2, ya. Bisa penggunaannya pakai alkanon, akhiran on, ya. Akhiran on bisa menggunakan alkyl keton, ya. Misalnya saya punya contohnya saya punya C4H8O. Nah, ini kan kalau aldehid, ya, dia rantainya lurus gini. Nah, aldehid itu catatannya COH-nya ini harus di ujung, nggak boleh di tengah. Ya, bebas mau di ujung sebelah kanan atau di ujung sebelah kiri, tidak ada masalah. Pokoknya dia di ujung aja. Nah, ini aldehid. Namanya apa jadinya? Butanal. Gitu ya. Nah, tapi kalau dia nama keton kan nanti bisa aja modelnya begini, ya. Oh, atau bisa aja modelnya begini.
Sebenarnya sama aja sih, gitu ya. Keton, syaratnya C karbonilnya, ini kan karbonil ya, ini bukan di ujung. Kamu mau taruh di nomor berapapun bebas, asal jangan di ujung aja. Karena kalau dia di ujung nanti berubah jadi aldehid. Makanya keton itu nggak boleh di ujung. Nah, kalau saya pakai nama propanon, ya, apa namanya, alkanon, akhiran on, maka namanya nanti ini adalah 2-butanon. Loh, kenapa 2-butanon? Karena C yang paling panjangnya ada 4, C paling panjangnya ada 4, dan C karbonilnya, gugus fungsinya terletak di atom C nomor 2. 2. Nah, tapi kalau saya pakai alkil keton, maka ini nama ketonnya. Nah, ini jadi metil. Ini jadi etil. Maka nanti berubah namanya jadi etil, metil, keton. Gitu ya. Itu kata nama untuk aldehid dan keton. Gitu ya. Yang berikutnya, tata nama untuk asam karboksilat sama ester. Asam karboksilat sama ester. Sama, kalau di karboksilat berarti dipakai dapat awalan. Di awalannya adalah asam, akhirannya alkan, tambahin OAT, ya. Asam butan, NOAT, asam penta, NOAT, gitu ya, dan seterusnya. Itu karboksilat. Kalau ester nanti terbagi 2, ya. Pakai nama ayupak, ya. Itu nanti namanya adalah alkil ether, alkil alkanoat, atau pakai nama trivial lazim. Ya tadi ya, namanya adalah alkil ester. Bisa. Misalnya saya punya contoh, samain aja ya, C4H8O2. Kalau dia asam karboksilat, CCC, COOH. Nah, mirip kayak aldehid, karboksilat ini juga harus di ujung, nggak boleh di tengah. Bebas, mau di ujung kanan atau di ujung kiri. Gitu ya. Nah, nanti ini namanya apa? Namanya adalah asam butanoat. Ya, karena C-nya ada 4. Nah, lalu kalau dia ester, nah, bisa aja bentuknya nanti gini, C, 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 O, O, C, misalnya. Atau saya bikin kebalik, C, O, O, C, C, C. Ya, misalnya. Nah, ini kalau saya pakai nama alkil alkanoat, alkil itu yang ini nih. Yang C terikat dengan O rantai tunggal. Nah, ini alkil, metil dia. Nah, ini rantai utamanya jadinya. Propanoat. Jadi namanya adalah metil propanoat. Ya. Tapi kalau saya pakai nama ester, ya, ini jadi alkil. Pokoknya C yang terikat dengan O tunggal itu cabangannya. Jadi kamu lihat ya, di ester, sebenarnya di beberapa yang lain juga kayak di senyawa gugus fungsi yang lain, tidak harus yang rantai C lebih panjang itu rantai utamanya. Gitu. Karena lebih diprioritaskan dia mengikat senyawa gugus fungsinya. Jadi walaupun dia lebih pendek, tapi mengikat gugus fungsinya, dia rantai utamanya. Itu di senyawa gugus fungsi. Ya. Nah, ini nanti namanya jadi alkilnya propil ya, berarti ya. Nah, ini propil. Ini propil. Nah, ini nama esternya. Ini namanya adalah propil ester. Gitu.
Nah, sampai sini ada yang mau ditanya, teman-teman? Kita baru bahas yang awal, baru bahas benzoinos. Kalau kita lihat soal ya, teman-teman, kita lihat soalnya. Kita lihat soal yang teman-teman kerjain. Nah, misalnya nih, kelihatan ya. Senyawa X dengan rumus umum CnH2n plus 2O. Nah, kalau rumus umumnya ini kemungkinannya dua, ya, bisa alkohol, bisa eter, ya. Dapat bereaksi dengan logam Na menghasilkan gas hidrogen. Oh iya, saya belum ngasih identifikasi ya, reaksi identifikasi. Saya masukin aja di sini persoalan aja ya. Jadi kalau saya punya CnH2n plus 2O, ini kan kemungkinannya bisa dua. Bisa alkohol, bisa eter. Lalu saya tahunya dia alkohol atau eter dari mana? Nah, ada yang namanya reaksi identifikasi. Reaksi yang digunakan untuk membedakan dia jadi alkohol atau dia jadi eter. Nggak cuma alkohol eter sih. Aldehid keton pun ada. Karboksilat ester pun ada. Nah, itu reaksi identifikasi. Nah, untuk alkohol sama eter, reaksi identifikasinya adalah ya, yang pertama reaksikan dengan logam Na. Logam Na. Yang kedua, reaksikan dengan PCl5. Ya. Kalau nanti dia bereaksi, maka dia alkohol. Gitu. Nah, di soal ini kan dia bilang dapat bereaksi dengan logam Na. Nah, maka dia jawabannya A. Jadi kalau soal nomor 1 ini dari awal kita tahu alkohol eter, berarti jawaban CDE nggak mungkin. Tinggal A atau B. Nah, untuk mengeliminasi A dan B, maka lihat dulu bereaksikah dengan Na. Kalau bereaksi dia alkohol, kalau nggak bereaksi dia eter. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Enggak. Nah, kalau kita lihat soal nomor 2, suatu senyawa karbon mempunyai rumus molekul CnH2nO. Maka CnH2nO kemungkinannya juga dua. Ya, bisa aldehid, yang kedua bisa keton. Berarti kalau aldehid sama keton, A dan B salah, E juga salah. Ya. Tinggal C dan D. Nah, uji identifikasinya kalau aldehid sama keton itu reaksikan dengan tolens. Ya. Reaksi identifikasi. Ya. Yang pertama, ya, pakai Fehling. Ya. Kalau dia terbentuk endapan merah bata, maka dia positif sama Fehling. Ya. Nah, yang terbentuk endapan merah bata itu adalah aldehid. Ya. Aldehid itu positif. Ciri-cirinya apa? Ada endapan merah bata. Kalau tolens, kalau keton nanti negatif. Ya. Bentuknya apa? Ya bisa aja endapan, tapi endapannya warna biru atau endapannya warna kuning gitu misalnya. Pokoknya di luar endapan merah bata. Yang kedua, pakai tolens. Ya. Kalau pakai tolens, aldehid itu terbentuk cermin perak. Ya. Aldehid akan positif. Ciri-cirinya apa? Ada cermin perak.
Ag amoniakal. Ya. Kalau keton nanti dia negatif. Ya, bisa kebentuk cermin perak, bisa kebentuk cermin yang lain tapi nggak perak gitu ya. Atau tidak kebentuk larutan aja. Itu bisa aja. Pokoknya selain cermin perak. Nah, dia akan nih. Nah, kalau kita lihat, jika senyawa tersebut diuji dengan valens, maka akan membentuk cermin perak atau endapan perak. Berarti dalam hal ini dia adalah aldehid. Berarti kalau aldehid dia yang mana? Nah, itu maksudnya. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Tidak ada? Kita lanjut. Glukosa mengandung gugus fungsional apa aja? Nah, kalau kita lihat, di glukosa, ini ada gugus OH. Ya. Nah, berarti kalau OH ini apa? Alkohol. Lalu saya punya COH. Nah, ini apa? Aldehid. Gitu ya. Nah, berarti ada alkohol, ada aldehid. Ya. Ada lagi nggak yang lain? Tidak ada. Apa jawabannya? Gitu ya. Nah. Lanjut nomor 4. Pasangan senyawa karbon di bawah ini yang mempunyai isomer gugus fungsi. Tadi, yang namanya isomer gugus fungsi itu berarti alkohol sama ether, gitu ya. Aldehid sama keton, lalu nanti asam karboksilat sama ester. Ya. Nah, alkohol sama ether, metil etanoat sama propanol. Nah, ini salah, karena metil etanoat itu adalah ester, propanol adalah alkohol. Etil metil ether, ini ether. Metil etanoat ester, ini salah. Etil metil ether, ini ether. 2 propanol, keton, ini juga salah. Propanol, alkohol. Etil metil ether, ether. Alkohol, ether. Nah, ini bisa betul. Propanol, propanal, salah. Jadi jawabannya yang gitu ya. Ya. Tadi yang aldehid sama keton, kalau pakai tolens ketonnya gimana, Kak? Ketonnya negatif. Dia bisa kebentuk cermin yang lain tapi tidak perak, atau dia tidak terbentuk cermin apa-apa, jadi kebentuk larutan aja. Okay. Cermin perak itu modelnya kalau kamu punya kaca, nggak sengaja jatuh, dia retak. Gitu ya. Nanti kan kalau kena cahaya dia mantul tuh kayak cahaya terang gitu ya, mengkilat-mengkilat, kayak perak lah. Cermin perak. Jadi dia mengendap dan dia agak retak-retak gitu, kayak cermin yang retak. Nah, itu cermin perak. Kalau gitu dia positif. Nah, tolensnya kalau ketonnya ya berarti selain yang begitu. Karena saya pernah nyoba, dia larutan aja. Pernah nyoba dia mengendap, tapi nggak cermin perak. Itu keton berarti kalau pakai tolens. Terima kasih, Kak. Oke. Berikutnya, di antara gugus yang tergolong ester, ya, yang tergolong ester. Berarti yang tergolong ester itu yang mana? Ya, ester itu kan berarti R, C, O, R aksen gitu ya. Nah, R, C, U, R aksen. Kalau yang ini cuman R, kalau yang ini ya, ini R-nya nih. R, C, O, R aksen. Nah, berarti kalau R, C, O, R aksen ini apa? Ini keton, ya. Nah, ini R, C, O, R aksen. Nah, ini ester. Kalau ini alkohol doang, kan gitu. Kalau ini R, O, R. Nah, ini ether. Gitu ya. Ini aldehid. Ya, berarti jawabannya yang mana? Yang B.
Ini teoretik banget sebenarnya. Jadi kamu memang perlu banyak hafal. Boleh sih kalau kamu nggak hafal, tapi kamu harus praktikum. Karena kalau nggak praktikum, nggak bisa bayangin. Gitu. Nomor 6, senyawa benzena dan turunannya termasuk golongan aromatis. Tadi saya sudah singgung ya. Benzena memiliki sifat yang unik, yaitu lebih mudah mengalami substitusi daripada adisi. Karena yang namanya benzena, ya, ini bentuknya gini, C, 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 C. Kenapa namanya senyawa aromatis? Karena ada ikatan rangkap yang terkonjugasi. Artinya terkonjugasi itu adalah dia rangkap tunggal, rangkap tunggal. Jadi bisa aja rangkap begini, rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal. Bisa begini. Atau saya rubah, gitu. Jadi tunggal rangkap, tunggal rangkap, tunggal rangkap. Bisa. Nah, karena rangkapnya boleh di mana saja dan bisa di mana saja asal selang-seling, maka dirubahlah jadi bulat, gitu ya. Nah, seringkali kalau benzena digambarkan gini, set, bulat, gitu ya. Nah, karena model begini, nah ternyata adisinya, ini kan adisi ya. Kenapa adisi? Karena ada rangkapnya ya. Ya, kalau saya gambarin ada rangkapnya aja ya biar kelihatan. Nah, ternyata adisinya lebih sulit. Ya, pemutusan rangkapnya lebih sulit daripada substitusi. Ya. Ini kan berarti setiap atom C masih megang satu atom H kan? Megang H, megang H, megang H, megang H, megang H, dan megang H. Gitu ya. Nah, kenapa dia lebih mudah substitusi? Karena H-nya lebih mudah lepas. Gitu ya. Nah, berarti kalau H-nya lebih mudah lepas, maka kan ketika H-nya lepas, dia akan jadi H+, kan? Ketika dia berubah menjadi H+, maka penyebabnya yang mana? Ya, ini benzena. Saya belum bahasnya, kayaknya nggak cukup waktunya. Tapi kamu bisa baca. Ya. Sebenarnya saya punya materinya, gitu. Tapi kurang. Tadi saya belum bahas isomer, gitu. Karena emang ini materi yang 2-3 bab yang kita harus selesaikan dalam 90 menit. Jadi agak sulit buat. Ini yang nomor 7 ya. Yang nomor 8. Reaksi benzena dengan metil klorida dengan penambahan, ini pembuatan. Ya. Jadi saya punya benzena, saya tambahin metil klorida, CH3Cl. Nah, nanti, tadi kan dibilang kan, benzena H-nya mudah dilepas. Nah, nanti berubah jadi CH3 ditambah HCl. Ya, si Cl nanti terikat oleh atom H yang lepas dari si benzenanya. Nah, ini namanya apa? Ini namanya toluena. Ya. Salah satu fungsinya buat apa? Bahan dasar peledak. Ya, TNT, trinitrotoluena. Bahan dasar peledak. Ya. Nah, kalau anilina, benzena tambah apa? Kalau anilina, itu nanti benzena tambah NH3. Ya. Itu jadinya C benzena NH2. Nah, ini anilin. Kalau fenol, ini OH. Ini fenol. Benzaldehid, ya benzenanya aldehid. Gitu aja. Berarti CO. Asam benzoat, berarti benzenanya sama asam karboksilat. Gitu ya. CO. Gitu ya. Asam benzoat ini biasanya dipakai untuk pengawet makanan, ya.
Ini untuk pengawet makanan, tetapi jarang ya, karena lebih mahal. Orang lebih senang dalam bentuk garamnya. Ini kan bentuk asam ya, karena asam tidak sukar larut dalam air. Oke, sering dipakai itu yang dalam bentuk garamnya, natrium benzoat. Ini lebih murah produksinya. Anilina ini digunakan untuk pewarna tekstil. Orang dulu sebutnya ini wantek, kalau kamu pernah ingat. Baju kamu yang warnanya merah mau dipudarin jadi agak-agak pink misalnya, untuk pewarna tekstil. Phenol ini gunanya untuk antiseptik. Ya. Terus benzaldehid ini bisa dipakai untuk pelarut. Ya. Benzaldehid. Ini aldehid. Lalu yang nomor 9, senyawa organik. Nama yang paling tepat untuk kedua struktur. Nah, ini namanya ya, ada istilah orto, para, dan meta. Ya. Kalau dia orto, nanti posisinya adalah 1-2. Meta, ini posisinya adalah 1-3. Para, ini posisinya adalah 1-4. Posisi 1-4 itu maksudnya apa? Gugus fungsinya gitu ya. Kalau kamu lihat ini antara CH3 dengan apa namanya? Antara CH3 dengan NO2, maka yang lebih prioritas adalah CH3. Jadi ketika ada dua unsur di dalam cabang benzena, ada berlaku unsur prioritas ya. Nah, berlaku unsur prioritas itu gini maksudnya, prioritas. Ini ada di sini. Nah ini prioritas. Ya. Ya. Tadi kan CH3 itu alkil ya. Dia lebih prioritas dibandingkan dengan NO2. Makanya CH3-nya jadi utama. Ini unsur prioritas. Gitu ya. Makanya pada saat tadi kita bikin, nah, prioritasnya ada di sini, gitu ya, di CH3. Makanya namanya jadi toluena CH3. Nah, tinggal posisinya, berarti kan nomor satunya di sini, 2 di sini, 3, 4, 5. Nah, harusnya namanya 2 nitrotoluena, harusnya namanya ya. 2 nitrotoluena. Nah, nggak ada 2 nitrotoluena. Nah, 2 itu berubah jadi orto, gitu ya. Orto nitrotoluena. Yang mana yang orto nitrotoluena? Yang C. Kalau yang ini berarti kan di nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. 2,4,6 trinitrotoluena. INT ini kalau disingkatnya. Bahan peledak. Gitu ya. Yang nomor 10, berikut ini beberapa senyawa turunan benzena yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, asam benzoat tadi buat apa? Buat pengawet ya. Pengawet makanan tapi. Pengawet makanan. Fenol itu buat antiseptik ya. Antiseptik. TNT ini peledak. Anilina karena tekstil atau pewarna diazo. Ya, atau pewarna tekstil. Nah, karena dia minta bahan baku peledak sama pewarna diazo, berarti 3 dan 4. Gitu ya, pewarna tekstil atau pewarna diazo itu anilina.
Gitu ya. Oke. Selesai. Nah, kalau kamu mau dapat materinya, kamu bisa lihat saya pernah kasih ke kamu materi 78. Nah, ini ada di benzena. Kamu bisa baca di sini. Ya, struktur benzena. Ya. Biasanya pertanyaannya di soal itu adalah namanya, gunanya, cara pembuatannya. Itu aja. Ya. Dan berhubungan dengan nama berarti berhubungan dengan skala prioritas. Jika ada 2 unsur atau lebih di dalam si struktur benzenanya, maka yang jadi prioritas adalah yang lebih atas. Ya. Nah, ini kan karboksil paling prioritas, turunan ester, sulfonat, aldehid, keton, siano, alkohol, amino, alkil, eter, nitro, halogen. Halogen paling akhir, ya, skala prioritas. Ya. Jadi kalau kamu ketemu kayak gini nih misalnya, ada OH, Cl, CH3, NO2. Nah, kira-kira mana yang lebih prioritas antara OH, Cl, CH3, NO2? Otomatis kan Cl enggak, karena paling terakhir prioritasnya. NO2 sama CH3 lebih akhir, lebih prioritas CH3. OH sama CH3 lebih prioritas OH. Nah, makanya namanya adalah fenol. Nah, ini utamanya nih, fenol. Nah, ini fenol. Nah, berarti nomor satunya kan dari sini kan. Nomor 2 bisa ke atas, bisa ke bawah. Karena harus yang paling dekat dengan cabang, berarti yang ke bawah. 1, 2, 3, 4. Maka namanya apa? Namanya adalah, salah posisi apa ya? 4 kloro, 3 metil, 2 nitro. Ya. Mau dari manapun nitronya nggak mungkin nomor 2. Ini harusnya ya, 2 kloro, ya, 3 metil, 4 nitro. Ya, ini kayaknya dia salah posisi. Ya. Nah, ini benzena. Nah, tadi ini yang saya sebut sebagai ortometapara. 1, 2 adalah orto, 1, 3 adalah meta, dan 1, 4 adalah para. Nah, ini bisa kamu baca, ya, dan kamu kerjain soal yang berhubungan dengan ini. Jadi misalnya nih kalau ketemu soal kayak gini ya, saya berubah nih. Saya yakin ketemu soal di sini. Ada bensinanya enggak ya? Ini ada bensinanya. Hanya turunan alkana. Ayam saya diambil. Iya. Nah, ada bensinanya. Tapi kamu bisa pakai ini buat latihan turunan alkana. Seperti saya belum sempat bikin bensinanya. Nah, ini contoh aja. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanya? Reaksi benzena cuma 3 yang perlu kamu ingat ya. Reaksi benzena. Ini contoh benzena dengan kegunaannya. Nah, reaksi benzena cuma 3 ya. Friedel-Crafts yang tadi, pembentukan toluena, benzena tambah metil klorida. Lalu ada yang namanya halogenasi, ya, pembentukan halobenzena, klorobenzena. Ada nitrasi, pembentukan nitrobenzena. Ada sulfonasi, pembentukan asam sulfonat. Nah, 4 ini reaksi di benzena yang perlu kamu ingat cara pembuatan. Ya. Misalnya nanti kalau pengarah orto dan pengarah para itu kalau nanti kamu udah kuliah biasanya, atau memang arahnya ke soal-soal simak. Kalau di UTBK nggak sedetail itu, dan ini tidak pengarah orto atau
Oke. Finish materinya. Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Ini kamu udah megang ya? Kalau nanti kamu perlu, kamu juga boleh chat saya buat dapetin materi ini. Ini semua materi dari kelas 10 sampai 12 saja. Ini perasaan buat chat. Oke. Ada? Yang mau ditanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, berarti saya cukupkan buat hari ini. Gitu ya. Nanti kalau kamu perlu, kamu chat saya aja ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Oke. Kak. Yuk. Makasih Kak. Ya.